warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya juala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan suri toladan bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas tentang penyembelihan hewan akikah. Dan narasumber kita kali ini adalah Ibu Lismawati SAG MPDI. Bagaimana Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beri kesempatan kepada narasumber untuk memberi pencerahan kepada kita semua mengenai materi yang akan kita bawakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur selalu kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkat rahmat, hidayah, dan insya Allah dengan petunjuk yang selalu dilimpahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan diskusi seputar Islam, ya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada idola kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah akan selalu dijadikan sebagai panutan bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan penyembelihan hewan akikah. Akikah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya qat'u. Iya, qat'u yang berarti memotong, ya, memotong hewan atau menyembelih hewan pada saat kelahiran anak. Jadi memotong hewan di sini sebagai tanda syukur kita karena diberikan amanah untuk melahirkan seorang anak. Yang biasanya dilakukan pada hari ke-7. Ya, pada hari ke-7 ya. Ini waktu penyembelihannya memang harus hari ke-7 atau misalnya bisa pada hari-hari yang lain, atau misalnya kita sudah umurnya sudah segede ini kemudian belum diakikah, bagaimana itu Ibu? Iya, disunahkan pada hari ke-7. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan bahwa setiap anak yang baru lahir itu tergadai akikahnya, iya, pada hari ke-7 dia dilahirkan. Ya, jadi dianjurkan pada hari ke-7. Jika kita tidak mampu pada hari ke-7, pada hari kelahiran pada umur kita 14 hari, atau jika sekiranya di 14 hari belum mampu orang tua, ya pada hari 21, hari ke-21. Dikatakan tadi bahwa apakah jika sudah segede ini? Iya, hari ke-21 ke atas itu sampai kita dewasa. Ya, hanya saja pelaksanaannya tidak seperti lagi pada saat hari ke-7 dilahirkan kita ada gunting pemberian nama pada sanji segala, ya tidak, hanya sebagai bukti kesyukuran kita untuk melakukan penyembelihan untuk rasa syukur, rasa bahagia karena sudah diberikan rezeki, ya seperti itu. Dan rata-rata itu dagingnya ya dimasak. Jadi harus dimasak ya Bu, karena kan biasa kalau secara pengalaman ya yang biasa saya saksikan itu di kampung, dagingnya ada yang tidak dimasak atau belum diolah kemudian langsung saja dibagikan. Seperti apa? Apakah itu hal yang bagaimana, salah? Tidak ada yang salah, boleh dibagikan pada saat masih mentah. Bahkan ada yang saya sering saksikan
dia bawa kambingnya hidup-hidup ke panti asuhan atau ke pesantren-pesantren apa, tidak ada salahnya, hanya dianjurkan dibagikan pada saat setelah matang. Setelah matang, kenapa? Karena jika dibagikan pada saat setelah matang itu tidak merepotkan lagi fakir miskin atau keluarga-keluarga dekat yang dikasih daging, karena sudah dalam keadaan masak, tidak harus lagi mengeluarkan biaya membeli bumbu atau memasak dan segalanya. Dan itu biasa ada perbedaan antara Iya. jumlah, iya. Iya, biasa di kampus saya juga selalu menyaksikan perbedaan pada saat melakukan penyembelihan hewan akikah ini. Iya. Misalnya kalau terutama dari segi jumlah, kalau untuk perempuan dia hanya menyembelih 1 ekor, tapi beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya sih yang sering saya lihat itu ya 2 ekor. Kira-kira apa sih yang Iya. menyebabkan perbedaan dia sehingga bisa terjadi? Iya, kalau kita mau menganalisa sih tidak ada perbedaan. Kalau antara bayi yang lahir yang laki-laki dengan yang perempuan, kalau saat-saat sekarang sih sama-sama bahagianya. Hanya ini kenapa laki-laki 2 sampai perempuan hanya 1 itu dikondisikan pada zaman dahulu di Arab itu, mereka itu jika melahirkan anak laki-laki itu jauh lebih senang dibanding jika melahirkan anak perempuan, sehingga jika anaknya yang lahir adalah seorang laki-laki, dia sampai menyembelih 2, begitu bahagianya jika anak yang lahir adalah seorang laki-laki. Sementara kalau yang perempuan 1 saja, bahagianya beda bahagianya jika melahirkan anak laki-laki, seperti itu. Iya. Jadi kita sudah sampai di pembahasan ini. Jadi hukumnya ini akikah sebenarnya seperti apa? Iya. Sunnah atau bagaimana itu? Sering kita melihat orang melakukan akikah itu sampai minjam, sampai menjual yang seharusnya tidak perlu dijual. Karena akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya di sini adalah hal yang sangat dianjurkan memang, tetapi tidak harus sampai meminjam. Kita tetap diberi kesempatan melakukannya ini sampai kita punya kemampuan. Iya, sampai kita punya kemampuan. Kalau memang nanti dewasa baru mampu melakukannya, ya nanti dewasa baru diakikah diri kita sendiri, karena orang tua kita pada saat kita lahir mungkin ya mereka belum mampu untuk melakukan mampu untuk membeli kambing pada saat itu. Tetapi pada saat kita sudah dewasa, ya kita diberi rezeki sudah mampu beli kambing, ya bisa nanti pada saat kita dewasa. Karena ini hukumnya sunnah, ya ditinggal kampung tidak apa-apa, hanya saja ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, ya. Biasa saya saksikan itu pada saat acara akikah itu dia mengundang orangnya, ya. mestinya itu dirayakan dengan sedemikian acara lah. Sesungguhnya akikah itu tujuannya untuk para fakir miskin, para sanak keluarga, saudara, yang mereka dibagikan seperti tadi saya katakan, dibagikan pada saat sudah masa. Jadi tidak mesti harus sekarang kita saksikan ya sampai membuat satu undangan yang sesungguhnya membuat tetangga justru berat karena ada amplop yang harus diisi. Nah, ini yang sesungguhnya tidak perlu terjadi ya, tetapi itulah yang terjadi, yang sering kita saksikan. Tapi itu sudah menjadi tradisi kita sekarang. Kalau kita adakan akikah ya mengundang, namun sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Iya, dianjurkan tetapi tidak boleh berlebihan. Sekira untuk sekedar pembahasan terkait dengan penyembelihan akikah ya saya cukupkan untuk pembahasan
pembahasan akikah sampai di sini saja. Untuk sesi berikutnya kita akan bahas tentang apa sih bedanya akikah dengan kurban. Iya, apa bedanya pembagian daging akikah dengan daging kurban. Ya, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah materi yang dibawakan oleh Ibu Yusmawati SAG MPDI. Masya Allah, semoga apa yang disampaikan